Saya Najwa Eka Prasetya dari tingkat 2B ingin mempresentasikan hasil PPT dari saya, yaitu tentang makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dan mikronutrien adalah dua kategori penting dari nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak dan memberikan energi, mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Sementara itu, mikronutrien termasuk vitamin dan mineral berperan dalam berbagai fungsi biokimia dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pengertian makronutrien. Makronutrien merupakan nutrien esensial yang dibutuhkan dalam jumlah relatif besar bagi tubuh. Makronutrien terdiri atas karbohidrat, protein, serta lemak. Masing-masing dari makronutrien memberikan energi yang berbeda-beda bagi tubuh. Lalu ada fungsi makronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar dan memiliki fungsi spesifik. Di antaranya, yang pertama, sumber energi. Makronutrien menyediakan energi untuk tubuh menjalankan fungsinya dan beraktivitas. Lalu ada pembentukan otot. Protein merupakan makronutrien yang berperan dalam membangun otot dan jaringan tubuh. Yang selanjutnya adalah struktur sel. Makronutrien memberikan struktur pada sel. Yang terakhir adalah daya tahan tubuh. Protein juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya ada macam makronutrien. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen pangan yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah makronutrien tersebut menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ-organ tubuh. Yang selanjutnya ada protein. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari sumber-sumber hewani seperti daging, telur, dan produk susu, sedangkan protein nabati dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya adalah kebutuhan nutrien dalam per hari masing-masing individu adalah tergantung pada faktor usia seperti jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Namun karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh dalam harinya kira-kira 45-65% dari total kalori harian. Lalu protein 10-35% dari total kalori harian. Lalu ada lemak 20-35% dari total kalori harian. Untuk memastikan mendapatkan cukup zat gizi makro, Anda bisa makan makanan seimbang yang mengandung sumber karbohidrat, protein, dan lemak setiap hari pada saat makan. Lalu kekurangan dan kelebihan makronutrien. Yang pertama, kekurangan makronutrien dapat menyebabkan mudah lapar, lemas, lelah, mual, dan sempit dalam jangka panjang. Dapat menyebabkan rambut kering dan anemia, edema, malnutrisi, stunting, kekebalan tubuh menurun, dan proses penyembuhan luka lebih lambat. Lalu kelebihan pada makronutrien yaitu menyebabkan obesitas dan gangguan terkait kelebihan karbohidrat dan lemak dapat meningkatkan resiko obesitas atau diabetes tipe 2. Lalu ada yang selanjutnya adalah makronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, seperti vitamin, mineral. Meski jumlahnya sedikit, mikronutrien sangat penting bagi kesehatan tubuh. Fungsi mikronutrien sendiri adalah membantu metabolisme dan pemeliharaan fungsi jaringan. Lalu ada membantu produksi hormon. Lalu ada membantu produksi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Lalu selanjutnya ada mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu perbaikan perkembangan. Lalu selanjutnya ada mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu perbaikan DNA, membantu perkembangan otak dan motorik, membantu mencegah anemia, membantu keseimbangan elektrolit, dan yang terakhir adalah membantu pembentukan gigi dan tulang. Lalu ada macam mikronutrien. Yang pertama ada vitamin A, D, K, termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Lalu ada vitamin B kompleks dan J, termasuk vitamin yang larut dalam air. Lalu ada zat besi, iodin, folat, dan zinc, termasuk zat gizi mikro esensial. Mineral makro adalah mineral yang
kalori pria dewasa sekitar 2.500 kalori, wanita dewasa sekitar 2.000 kalori. Yang selanjutnya adalah karbohidrat, umumnya 45% dari total kalori. Yang terakhir adalah protein, rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 57 gram per orang per hari. Lalu ada dampak kekurangan dan kelebihan mikronutrien. Yang pertama adalah kekurangan mikronutrien bisa menyebabkan yang pertama anemia akibat kekurangan zat besi yang menyebabkan lelah, lesu, sesak nafas, dan sakit kepala. Lalu selanjutnya pada masa penglihatan akibat kerusakan vitamin A yang juga dapat mengurangi respon imun. Yang terakhir adalah masalah tulang seperti osteoporosis dan osteomalacia akibat kekurangan vitamin D. Lalu ada kelebihan mikronutrien. Beberapa dampak kelebihan mikronutrien diantaranya adalah yang pertama keracunan akut akibat minum terlalu banyak pil zat besi sekaligus. Yang kedua kondisi kronis akibat mengonsumsi vitamin tersebut dalam dosis besar selama beberapa minggu atau bulan. Kesimpulan dari PPT yang saya buat adalah makronutrien dan mikronutrien adalah dua kelompok nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi secara optimal. Secara keseluruhan, makronutrien memberikan energi dan bahan baku untuk fungsi tubuh, sedangkan mikronutrien mendukung berbagai proses biologis penting. Kedua kelompok ini harus berfungsi secara seimbang untuk mendukung kesehatan optimal. Terima kasih dari PPT yang saya buat. Apakah dari teman-teman